percaya orang-orang di tempat ini adalah orang-orang pilihan untuk menaikkan sebuah penyembahan. Saya rindu buat kita semua pasukan di tempat ini. Penyembahan itu bukan bicara soal lagu, tapi bicara soal perjalanan kita. Perjalanan apa? Perjalanan proses. Yang apa? Proses itu mengerjakan kepada kita iman, pengharapan dan syukur. Mari Bapak Ibu, saya mau undang kita semua bergairah malam hari ini untuk menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin sekali lagi. Saya gak mau kita cuma lip service. Kita gak sedang lip service. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini, pasukan di tempat ini, orang-orang yang diperlengkapi Tuhan malam hari ini. So pastikan bahwa kita ini sedang apa? Sedang menaikkan penyembahan kita seperti di surga. Tapi apakah ada iman? Apakah ada pengharapan? Mari, saya mau ajak kita sama-sama. Kita mau bentuk seperti V. Boleh Bapak Ibu? Kiri dan kanan. Boleh begini aja boleh. Nanti kita mau bersautan ya. Amin. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Kita mau buat penyembahan yang berbeda malam hari ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya mari sama-sama kita bangun manusia roh kita. Nanti setelah itu dari sisi sebelah kiri saya itu akan menaikkan Sing Hallelujah to the Lord. Sebelah kanan saya bersama Sing Hallelujah to the Lord. Oke, ya seperti itu ya. Tapi naikkan dengan iman, naikkan dengan pengharapan, naikkan dengan syukur, naikkan dengan cinta, naikkan dengan segenap hati, segenap kekuatan kita, segenap sel kita, karena Dia yang layak menerima penyembahan kita. Boleh sebelah sini angkat tangan kirinya ke kanan ya. Ya. Nah, yang tinggi Bapak Ibu, jangan setengah ya. Kita mau beri all out buat Tuhan malam hari ini, amin. Nah sebelah kanan saya angkat sebelah, ya, angkatnya tinggi, jangan setengah ya. Kita mau sambungkan hati kita, sambungkan suara kita kemana? Ke surga, amin. Amin, percaya, yuk mari sama.
kasih Tuhan buat malam hari ini. Biar kami sungguh belajar bagaimana hidup berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Nama saya Ruth. Saya dari Mahanaim. Saya ingat saya pernah kesini sekali ya. Oke. Malam hari ini saya mau kita belajar sama-sama menyembah Tuhan. Dan kita sama-sama praktek apa yang tertulis di Matius 6 ayat 10. Coba kita buka sama-sama Matius 6 ayat 10. Dan kita baca sama-sama, kita kerjakan sama-sama, kita praktek sama-sama malam hari ini ya. 1, 2, 3. Ini doa yang diajarkan Tuhan kepada siapa? Kepada semua orang, betul ya? Ini adalah doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan untuk Mahanaim saja. Setuju? Enggak. Batra, Pedre Kelampis saja, enggak. Doa ini diajarkan Tuhan untuk semua orang mengerti bagaimana cara berdoa. Ya. Artinya menurut saya, jika kita mengerti bagaimana cara berdoa, bagaimana cara menyembah Tuhan, maka semua orang bisa menyembah Tuhan seperti Kak Alfi. Saya kurang setuju kalau misalnya penyembahan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya suara indah atau orang-orang yang mengerti hidup dalam musikalitas yang tinggi. Menurut saya, kata sembah pertama kali yang keluar dari Alkitab, bahkan itu terjadi di momen yang sangat sunyi dan senyap, yaitu pada waktu Abraham membawa Ishak ke puncak Gunung Moria. Dan disitulah Abraham hidup dengan imannya, mempersembahkan yang paling dia cintai. Dan disitulah keluar kata sembah yang berasal dari hati yang percaya. Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus sumber pengharapan kita? Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran kehidupan yang akan mengubah nasib kita dan memberikan apapun, bahkan melakukan penciptaan ulang terhadap DNA kita yang mungkin hari ini luar biasa kotornya. Karena itu hari ini saya mau kita semua praktek doa yang diajarkan Tuhan, simple. Bilang seperti ini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan saya mau kita sama-sama praktek, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kira-kira atmosfer surga seperti apa? Penuh damai sejahtera. Kira-kira atmosfer surgawi ada kesedihan, ada duka yang mendalam, ada tangis, ada rengekan, ada tipuan, ada segudang masalah keluarga. Gak ada. Yang nafas surga yang paling saya kenal adalah nafas damai sejahtera. Bapak Ibu pernah gak di sini gak bisa tidur? Boleh katakan ada yang pernah dalam hidup ini pernah ngalamin yang namanya gak bisa tidur, ya? Yang selama hidup selalu bisa tidur enak, tidak pernah mengalami satu hari pun gak bisa tidur. Boleh katakan, wow, hebat, mantap. Ya, jadi kamu umurnya berapa? 23. Selama 23 tahun tuh gak pernah ada hari gak bisa tidur. Semua tidur enak. Salut, saya mau kasih jempol. Ya, ada hari gak bisa tidur ya. Siapa yang di sini personalitimu orangnya bawaannya susah tidur? Boleh katakan. Di sini ada orang yang nempel molor. Boleh katakan. Ada orang yang bisa naik motor ketiduran tuh saya bingung gitu. Ya, Ovi itu gampang tidur kan ya?
Pokoknya dia nempelin aja kepalanya di tembok, dia akan tidur. Tapi saya itu orang yang gak gampang tidur. Jadi kenapa saya bertobat? Dulu saya kena penyakit gak bisa tidur 3 bulan tuh saya mau gila. Sampai saya mau bunuh orang rasanya. Kenapa? Karena tengah malam mau ditidurin, diminumin obat tidur, dia tuh kayak gak bisa lelap. Kenapa? Jiwa saya gak ngerti yang namanya damai sejahtera. Karena begitu hati tenang, damai sejahtera, kita gampang lelap. Saya melewati hari-hari itu. Makanya nafas surgawi yang paling saya sukai adalah damai sejahtera. Ya, ada keluar istilah gini, bisa beli kasur enak tapi nggak bisa tidur nyenyak. Ya, sampai keluar istilah seperti itu. Artinya kalau sampai keluar istilah seperti itu, berapa banyak orang bisa beli kasur bagus tapi nggak bisa tidur nyenyak. Ya. Nah, sekarang saya mau malam hari ini semua umat maupun pasukan PD Kelampis, ada namanya nggak sih PD? Arti Kelampis apa? Menyedihkan menurut saya. Menurut saya menyedihkan. Kenapa? Karena gini, Tuhan di Yesaya dibilang gini, He call you name by name. Artinya waktu dipanggil nama itu menunjukkan identitasmu. Waktu zaman Hitler, dia menghapuskan nama. Jadi semua orang Yahudi tidak ada yang dipanggil dengan nama. Semua dipanggil dengan nomor. 117 maju. 118 maju. Saudara mau digituin gak? Gak mau. Kenapa kita mau punya nama? Kalau namamu diganti aja, dipanggil misalnya Bu Jenti dipanggil, Bu, saya mau ganti aja. Bu Tina kan gak mau nengok dia pasti. Karena nama menunjukkan identitas dan karakteristikmu di hadapan Tuhan. Dan itu sesuatu yang original. Karena itu PD Kelampis harus punya nama. PD ini umurnya udah berapa lama? 85 umurnya. Wow, berapa tuh? Udah hampir 40 tahun loh. Udah waktunya puber kedua itu. Jadi bayangin PD Kelampis tidak punya nama. Harusnya punya nama. Kenapa? Karena punya nama menunjukkan identitas. Saya pegang Sulawesi Utara. 2 bulan sekali, 1 bulan sekali saya akan keliling dari ujung ke ujung untuk membangun pasukan. Visi misi yang Tuhan taruh di saya, setiap tempat yang saya kunjungi, setiap tempat yang saya buat pertemuan, saya beri nama Pasukan Terdahsyat Sulawesi Utara. Mereka akan menjadi orang-orang yang membawa surga menyentuh bumi. Harus ada visinya, harus ada identitasnya. Jadi PD Kelampis sudah waktunya cari nama. Di sini ada Ibu Mei Tanjung, dia punya persekutuan dan dikasih nama El Kecapi. Apa artinya Bu Mei? Kecapi Allah. Tuhan memiliki kecapi dalam hidup setiap perjalanan dengan Tuhan. Perjalanan dengan Tuhan artinya, arti El Kecapi. Kecapi artinya didikan Tuhan, petikan cinta. Jadi seluruh hidup kami itu adalah perjalanan dengan Tuhan dalam petikan cinta. Oh iya. Terus kamu mau buka gereja, apa nama gerejamu yang baru? Ya, itu nanti kita skip. Jadi intinya gini, kita itu harus punya identitas. Harus tahu arahnya kemana. Gereja, umat Tuhan seringkali gak ngerti fungsinya. Jadi mereka datang seperti ini selama puluhan tahun dan gak melihat esensi, kemuliaan, kemenangan demi kemenangan dari apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan, sehingga kita hidup di dalamnya. Salah satu ayat aja yang malam hari ini kita mau praktek, Tuhan bilang apa? Cara berdoa adalah seperti ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Artinya kita harus ciptakan radiasi di bumi seperti di surga. Contoh, PD ini kita kasih nama. Mau kasih PD apa? PD Jehovah Shalom, PD apa, terserah. Katakanlah kita kasih nama yang paling umum, PD Haleluya lah ya. PD Haleluya benar ya. Ya, katakanlah ini namanya Haleluya. Kalau ini namanya udah dirubah dari PD Kelampis jadi PD Haleluya, saudara harus ngerti arti Haleluya. Arti kata Haleluya adalah ketika manusia ciptaan dan mereka tiba-tiba diizinkan satu hari melihat penciptanya, dan ternyata bahasa manusia tidak diizinkan, ya. Manusia tidak diizinkan berkata-kata karena bahasa mereka rendah dan kotor. Sehingga hanya satu kata yang bisa keluar dari mulut mereka waktu mereka diizinkan menatap Tuhan, yaitu Haleluya. Kenapa tua-tua melempar mahkotanya? Karena pada waktu ia hidup di bumi, mungkin mereka jadi martir dan mereka memperoleh mahkota kehidupan. Tapi waktu mereka melihat kemuliaan anak domba yang keluar dari hatinya, otomatis hormat, cinta, kekaguman. Saking kagumnya, dia ambil mahkotanya dan dia lempar. Seakan-akan sesuatu yang dia capai sepanjang perjalanan hidupnya dengan segala deritanya, itu tidak ada harga apa-apanya waktu dia berhadapan dengan anak domba Allah. Jadi saudara bisa bayangkan semulia apa. Dan pada waktu kita memberi nama PD ini PD Haleluya, artinya semua mata harus pernah melihat Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan waktu kita nyanyi Haleluya dari mulut kita, dari hati kita. Maka ada hadirat Tuhan yang sangat pekat di ruangan ini, sehingga di bumi seperti di surga. Di bumi di bagian mana? Di Surabaya. Di Surabaya di bagian mana? Ada barat, ada timur. Di Jalan Kelampis. Tahun 2023. Ada hadirat Tuhan yang sangat pekat di Jalan Kelampis nomor sekian. Tapi akhir tahun 2023 di seluruh Surabaya Timur berbaris ribuan orang, dan mereka sama-sama menyanyikan Haleluya karena mata mereka melihat Raja. Amin. Itu gunanya kita jadi orang Kristen. Saya lahir bukan orang baik. Sesuatu yang alamiah yang keluar dari hati saya itu cenderung jahat. Saya kalau disuruh Olvi itu kalau disuruh melukai orang, dia sulit. Tapi kalau saya alamiah, kemarin apa ya yang kamu ngomong, jangan begitu Bu. Yang goblok-goblok. Siapa kita mau ngusir siapa? Oh iya. Jadi ceritanya di pasukan kita ada 2 orang trouble. Jadi pokoknya nyebelin banget. Saya bilang gini, usir aja kalau banyak masalah. Olvi pegang tangan saya bilang, Bu, jangan begitu, kasih kesempatan. Apa yang keluar dari dia alamiah, care, love. Tapi apa yang keluar dari nature saya jahat, kejam, tega. Terus poinnya apa? Poinnya adalah gini, dari orang yang sangat jahat, begitu saya ngerti kekuatan firman, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkanmu, keluargamu, bangsamu, kotamu. Jadi waktu kita baca Injil, waktu kita baca firman, satu ayat aja terimplementasi dalam hidup kita, kita akan jadi orang-orang Wonder Woman. Jadi Superman. Kenapa? Karena engkau jika paham
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi mana? Bumi itu nggak tahu berapa juta kilometer. Taruhlah tugas saudara, khusus PD haleluya. Tugasmu membawa kerajaan surga meradiasi dari titik tempat tinggalmu 10 kilometer aja. Tidak boleh ada kejahatan, tidak boleh ada perampokan, tidak boleh ada pemerkosaan, tidak boleh ada aliran keras. Ibu Ruth, saya tidak sesakti itu. Menurut saya, tidak ada yang sakti di antara kita. Tapi firman sangat sakti. Dan itu besar kuasanya jika kita percaya pada apa yang ditulis. Dan kita percaya bahwa firman yang ditulis Matius 6 membawa di bumi seperti di surga bukan cuma tugas Alfi dan semua hamba Tuhan. Menurut saya Matius 6 ayat 10 tugas semua orang Kristen. Masalahnya berapa banyak orang Kristen tidak berani percaya, tidak mau mengambil tanggung jawab bahwa Anda warga kerajaan surga yang bertugas membuat di bumi rasanya seperti di surga. Buat orang-orang di rumahmu merasakan waktu engkau ada di rumah seperti di surga. Kenapa belum bekerja seperti itu? Karena menurut saya, di sini siapa yang pernah bunuh orang boleh angkat tangan? Siapa yang pernah nipu uang orang boleh angkat tangan? Gak ada juga. Siapa yang berzina? Gak ada juga. Siapa yang nyolong? Gak ada juga. Siapa yang pernah bohong boleh angkat tangan? Gak ada juga. Luar biasa. Kudus tak bercacat celah. Tolong kasih kunci kudus tak bercacat celah. Saya pernah mencuri, saya pernah berzina, saya pernah bakar orang hidup-hidup, saya pernah tampar orang, saya pernah lakukan banyak kejahatan. Tapi saya menjadi saksi bagaimana kuasa kasih bisa mengubahkan orang-orang seperti Saulus menjadi Paulus. Kuasa kasih, kemurahan hati Tuhan mengubah saya menjadi hamba Tuhan, bukan penjahat yang ada di penjara. Kadang-kadang kita pikir dosa-dosa seperti membunuh, berzina, merampok, menipu itu adalah dosa. Anda duduk diam dan tidak berfungsi itu dosa. Kenapa? Karena arti dosa sama dengan hidup tidak tepat dan benar di hadapan Tuhan. Tidak berfungsi sebagai warga kerajaan surga yang membawa di bumi seperti di surga. Anda berdosa. Dan dosa ini dosa yang menurut saya dipelihara seakan-akan dia sahabat kita. Salah satunya bernama roh ketakutan. Allah tidak memberikan kepadaku roh ketakutan. Wahyu berkata, penakut tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau tiba-tiba Tuhan bilang gini, besok pergi ke depan pelang, berlutut di situ dan berdoa 5 menit, angkat tangan. Maka engkau akan mengerti bagaimana engkau mengubah bumi seperti di surga. Kira-kira Bapak Ibu lakukan enggak? Kira-kira Bapak Ibu lakukan? Lakukan. Yang bilang lakukan, besok lakukan. Lakukan, saya percaya gak akan sia-sia. Coba lakukan sesuatu. Demi apa? Demi iman yang bekerja karena firman kita lakukan. Atau Anda bilang, enggak Bu, menurut saya dari suruh Tuhan. Ya udah gak apa-apa. Kita punya sejuta alasan untuk tetap penakut dan hidup aman. Oke? Tapi firman Tuhan berkata, penakut tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya. Nah, ada
satu roh lain yang sering dipelihara orang Kristen dan mereka suka sama roh ini, yaitu apa? Rasa rendah diri. Namanya roh minder. Roh minder mengikat jiwa manusia, memperkosa hidup seseorang. Dan seringkali orang membiarkan roh ini bekerja dengan sangat hebat di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Silahkan. Apa yang dikerjakan oleh roh minder dalam hidup seseorang membuat orang itu tidak bisa berfungsi sebagai warga kerajaan surga atau pasukan kerajaan surga. Apa salah satu fungsi warga kerajaan surga? Menjadikan di bumi seperti di surga. Kemanapun kau menyembah Tuhan, atmosfer di ruangan harus berubah. Yang sakit harus disembuhkan. Yang luka di jiwanya harus mengalami pemulihan. Ada upgrade, ada pertumbuhan. Saya minta maaf ya, saya bukan nyombong, sungguh. Saya mendapat mandat untuk pergi ke Sulawesi Utara sekitar 3 tahun yang lalu, 3,5 tahun yang lalu. Saya berangkat ke Sulawesi Utara untuk memuridkan 1 orang. Hari ini murid saya di Sulawesi Utara, yang kalau saya sanggup ladenin untuk pertemuan terus, itu minimal 1.200 dalam 3,5 tahun. Kenapa? Karena waktu Tuhan bilang gini sama saya, Ruth, bangkitkan pasukan terdahsyat. Tuhan kasih saya firman di Yehezkiel 37. Dibilang dari tulang-tulang kering akan bangkit menjadi barisan pasukan yang akan bertempur melawan kegelapan dan memenangkan jiwa-jiwa. Dan waktu saya dengar kata dari tulang kering, bahkan barang yang sudah terkubur mati tiba-tiba bisa bangkit hidup dan menjadi sangat kuat yang menguasai bumi Indonesia dengan atmosfer surgawi, iman saya bangkit. Saya berangkat dengan iman. 3,5 tahun saya cuma punya 1 murid. Tapi hari ini antri. Ribuan orang antri untuk dimuridkan. Saya nggak bohong. Saya keliling Jawa Tengah. Sampai saya nggak enak sama pemimpin saya. Kenapa? Karena dari satu kota tiba-tiba ke satu kota mereka minta dibangunkan pasukan. Artinya kemanapun saudara pasti punya sesuatu yang alamiah lebih baik dari saya. Saya tanya sekali lagi, siapa di sini yang pernah bakar orang? Siapa di sini yang pernah tempelin orang? Boleh angkat tangan? Gak ada. Artinya secara alamiah saya makhluk yang lebih jelek dari saudara. Jadi kalau saya menginjakan kaki di Sulawesi Utara, kita makan firman yang sama, Roh Kudus yang sama tinggal dalam hidup saudara juga tinggal dalam hidup saya. Artinya ada kuasa yang sama yang membuat kita bisa berdampak dimanapun kita tinggal. Bedanya apa? Bedanya saya menghempaskan roh minder. Tapi banyak orang memeluk roh minder seakan itu temannya. Ibu Ruth, emang apa sih? Kenapa sih seneng minder ya? Ada orang seneng minder. Kamu nyanyi, ayo Bapak maju ke depan, nyembah dan bawa hadirat Tuhan. Enggak, jangan saya, dia aja. Betul gak? Benar gak? Kita akan cenderung itu. Kalau enggak kita praktek ya, saya tunjuk ya 3 orang. Boleh? Bukti bahwa roh minder ada sangat kuat di tempat ini. Saya tunjuk 4 orang pimpin pujian penyembahan ya. Gak boleh bilang enggak ya. Oke? Boleh? Saya mulai dipelototin loh. Ini kenapa sih ada ibu begini nyebelin khotbah aja habis itu pulang. Enggak mau. Ya saya nggak mau begitu. Kenapa? Karena buat saya bilang gini sama Bu Mei. Saya keliling Indonesia, saya khotbah juga di luar negeri. Saya pernah dibawa Tuhan ke satu titik yang saya senang banget. Tahu nggak? Nama saya Ruth. Ruth di Alkitab orang Moab. Moab itu saya nggak tahu kalau orang-orang Moab sampai hari ini masih ada. Satu hari Tuhan bawa saya untuk doa peperangan rohani
di negara yang bernama Yordania. Dan Yordania sebelahan dengan Israel. Di negara Yordan, satu hari saya diundang di persekutuan sebanyak ini dihadiri oleh ibu-ibu, ya sedikit bapak-bapak. Dan waktu saya datang, mereka semua orang Arab putih. Saya bilang, "Shalom, halo, my name is Ruth." Yeay, mereka teriak. Terus saya pikir kenapa ya mereka teriak? Dia bilang gini, "Kita sama, from Moab. Ruth from Moab, kita orang Moab." Dia bilang. Jadi Tuhan bawa saya, ya, khotbah di suku dari nama saya. Coba bayangin. Jadi waktu saya baca Alkitab, ketika Tuhan bicara tentang Moab, itu buat saya real banget. Karena saya benar-benar pernah bertemu dengan orang Moab. Waktu Tuhan ngasih saya nama Ruth. Nama asli saya di KTP bukan Ruth. Nama asli saya di KTP, saya dipanggil orang, nama saya gak terlalu bagus, namanya Apung, yang artinya merah menyala. Tapi tiba-tiba Tuhan ganti nama dengan Ruth. Nah, saya senang sekali, saya exciting sekali. Saya percaya banget jika kita mau menanggalkan apa yang harus ditanggalkan, maka hidup berkemenangan karena firman itu menjadi milik semua orang. Milik semua orang, tidak orang-orang tertentu. Ya, sekarang sekali lagi saya mau sama-sama kita belajar. Walaupun mungkin saudara menatap saya sedikit, ibu ini nyebelin ya, khotbah-khotbah aja, kenapa ganggu kenyamanan saya waktu ibadah. Enak tahu duduk ibadah, dengerin gak dengerin, main handphone ya. Yang di sini khotbah ngomong 1 jam, mari kita tutup mata, angkat tangan, kita berdoa, terimalah berkat, bla bla bla. Kamu enak pulang, kayak disusui, dikasih makan rohani. Tapi saya mau kita aktif malam hari ini. Boleh? Boleh. Kata ibu dia, ibu Jenti boleh ya. Oke, sekarang bukti bahwa roh minder, roh ketakutan mencengkeram umat, pasukan di tempat ini. Buktinya kalau saya suruh 4 orang maju untuk jadi worship leader, pimpin pujian penyembahan, gak usah suara bagus, naikin apa aja, lagu apa aja, mau nyanyi, pasti kita tahu satu lagu rohani, haleluya, haleluya, seperti namanya ya. Dan buat di bumi seperti di surga. Setuju? Gak setuju. Kenapa gak setuju? Takut, betul ya? Betul gak? Sekarang gini, kalau 2 hal. Setuju saya suruh maju, random, pimpin pujian penyembahan, buat di bumi seperti di surga. Siapa yang setuju angkat tangan? Oke, ibu nanti maju ya. Hah? Ibu maju. Mantap, keren ya. Oke, ya siapa? Berarti yang lain gak setuju ya. Oke, ibu gak apa-apa maju bu, itu bagus nanti ya. Nah, jika dari 10, 20, 30, 40, 50, dari 70 orang, dari 700 orang di ruangan ini ya, cuma 1 ibu ya yang berani membawa bumi seperti di surga. Berarti yang lain bener nggak kalau kalian dikuasai oleh roh minder dan roh takut? Betul nggak? Betul nggak? Betul ya. Nah, malam hari ini kita mau mengoyakkan roh ini. Setuju? Nggak setuju juga? Setuju ya? Nah, jika dari 700 orang di ruangan ini cuma 1 yang berani dipanggil ke depan menyembah Tuhan ya, ibu nanti maju ke depan ya, nyanyi 1 lagu sembah Tuhan, kita ubah atmosfer di ruangan ini, di bumi seperti di surga. Karena firman ini bukan cuma buat saya, dan saya juga tidak setuju jika firman ini hanya buat orang seperti Olvi. Walaupun saya tahu suaranya jauh lebih bagus dari saya, tapi saya mau juga istimewa di hadapan Tuhan. Dan waktu saya nyanyi, Tuhan hadir. Itu menunjukkan bahwa saya dengan Tuhan punya hubungan. Dan saya gak mau kalau saya nyembah Tuhan, Tuhan tidak datang dan saya harus menghadapi firman yang berkata, "Enyala dari hadapanku, aku tidak kenal engkau." Saya gak mau. Makanya malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan belajar merobek roh minder.
ya. Saya mau kasih tahu bahwa jahatnya roh minder. Kalau Anda seorang pembunuh, Anda seorang penipu, pemarah seperti saya itu dulu kalau marah gampang pukul orang. Ya, saya berjuang dengan temperamen itu. Kalau saya pukul orang, saya tahu saya salah. Tapi kalau orang minder, seringkali roh minder bisa kita peluk kuat-kuat. Dan dia seperti peliharaan kita. Padahal dia adalah binatang yang sangat ganas dan dia menghancurkan hidupmu dari dalam. Dia buat kau berumur 40, 50 tanpa pernah berfungsi sebagai warga kerajaan surga yang memberi dampak surga di muka bumi. Kenapa minder? Dia aja. Kenapa harus dia aja? Saya dengar Ovi nyanyi ya. Satu hari saya sebelum kenal dia 10 tahun yang lalu, saya mau pipis di Holy Stadium. Tiba-tiba ada orang nyanyi gini, thank you Abba Father. Saya dengar suara merdu. Kasih kuncinya yang bener dong Stanley, kalau saya lagi nyanyi disupport gitu loh Stan. Jadi supaya ada hadirat Tuhan ya. Oke, waktu saya dengar dia nyanyi, saya dengar suaranya merdu sekali. Saya nggak bisa pungkiri ada hadirat Tuhan yang tebal di ruangan itu. Dan waktu saya dengar itu, tahu nggak apa yang kerinduan saya di hati? Saya bilang, Tuhan, saya di kamar aja. Kalau saya nyanyi, thank you Abba Father, saya mau ada hadirat Tuhan yang sama, yang memenuhi ruangan kamar saya. Seperti apa yang saya rasa hari ini waktu penyanyi itu nyanyi dan itu memenuhi Holy Stadium. Saudara harus punya kepengen. Kepengen itu gak bayar, gak ada salahnya. Kalau kita gak punya rasa lapar, saya tadi bilang sama Bu Mei, saya baru sadar banyak orang tuh gak membenci, menjadi miskin, menjadi bodoh, tidak berpengertian, hidup dalam keterbatasan. Makanya mereka gak berjuang. Sebagai hamba Tuhan, saya jalan dari satu kota ke kota lain. Saya sedih kalau saya tumpang tangan dan saya tidak lihat kesembuhan. Mereka datang memohon konseling, didoakan. Mereka berharap hidupnya juga diubahkan seperti hidup saya. Dan saya butuh sesuatu yang supranatural memperlengkapi hidup saya supaya semua orang lebih banyak lagi merasakan di bumi seperti di surga. Pengen, kejar. Sampai ada ayat mengerikan loh. Biarlah orang itu cinta pada kutuk. Cinta pada kutuk ya. Oke, skip. Kita belajar bagaimana jahatnya minder ya. Ada satu orang bernama Saul. Saul adalah orang yang kepadanya Tuhan pernah berucap seperti ini. Ketika Samuel melihat Saul, berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu, orang yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku Israel. Saudara bisa kebayang, kalau di ruangan seperti ini, tiba-tiba ada hadirat Tuhan sangat pekat, dan tangan Tuhan menunjuk ke seseorang. Engkau orang yang akan memegang kuasa pemerintahan di provinsi Sulawesi Tenggara. Engkau orang yang akan memegang kuasa di provinsi tertentu. Doa apa yang kau naikkan akan mengerjakan kota itu. Jadi kalau kau bilang, Tuhan, di Surabaya tidak boleh ada pemerkosaan dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu terjadilah seperti itu. Pengen gak sih sakti gitu ya? Gak pengen makanya. Kenapa? Karena engkau membiarkan roh minder, roh ketakutan memperkosa, memperdaya hidup. Dengan berkata, ya bukan bagianmu. Bukan bagianmu. Gimana kepadamu diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking? Bukan bagianmu. Gimana? Tuhan mengajarin kita, beginilah cara berdoa. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Artinya kita punya hubungan.
Tidak diajarkan Tuhan Allah Elohim, kau Allah yang kudus, yang jauh bertahta di tempat yang suci dan mulia, dan aku di sini seperti ulat cacing Yakub tak berdaya. Kita begitu berjarak dan aku memohon belas kasihan-Mu. Enggak. Diajarkan Bapa kami yang di surga, Our Father in heaven. Artinya kita punya hubungan. Datanglah kerajaan. Artinya kita bisa menarik surga menyentuh bumi. Jadilah kehendak, supaya bukan kehendak teroris iblis yang terjadi. Bapak Ibu, kita itu tinggal di Indonesia, enak kalau orang Surabaya, enak kalau ngomongnya. Saya nggak bisa niru seperti kalian, anjang nggak bisa, karena kalau di Jakarta satu kata jelas nancep sampai ke pusat hati, panjang gitu. Tahu nggak ada orang perempuan umurnya mungkin 25, kesaksian. Dia bilang gini, saya dari Korea Utara, saya dari umur 9 tahun sudah dijual untuk ditiduri oleh laki-laki manapun yang dimana negara kami itu biasa. Jadi gadis-gadis kecil 9 tahun 12 tahun dijual, ditidurin biasa, karena dia tinggal di Korea Utara. Dan saya gak mau menyebutkan lagi kengerian-kengerian yang lain yang menjijikan. Mama saya ditidurin umur 15, dia bilang. Saya ditidurin umur 12, 9 tahun. Dia cerita. Terus orang tanya gini, bagaimana caramu keluar dari Korea Utara? Tahu nggak dia ngapain keluar? Gimana? Saking dia nggak tahan dengan hidupnya, dia berenang di laut. Buat dia gini, gue berenang sampai mati aja, mendingan daripada setiap hari gue diperkosa berapa kali. Dan kamu akan ditinggalkan membusuk, infeksi kandunganmu dibiarkan membusuk sampai mati. Dan begitulah cara Kim Jong Un memperlakukan umatnya. Itu hanya sebagian kecil. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang nasibnya tidak baik karena KTP-nya tinggal di Afghanistan? Kita warga Indonesia punya hukum. Mereka nggak punya hukum, barbar. Kalau Anda perempuan dan lahir di Korea Utara, lahir di Afghanistan, menangislah. Itu di bumi seperti di neraka. Kadang kita nggak mau tahu sih, nggak mau bayangin. Makanya kita jadi nggak bisa mengucap syukur dengan firman-firman dan negara tempat kita tinggal. Dia bilang gini, dia berenang sampai satu titik ditemukan oleh nelayan dengan kapal kecil. Dan singkat cerita dia harus melewati padang gurun Golbi atau apa, dia harus jalan kaki. Saya tidak tahu berapa tahun dia jalan kaki. Singkat cerita, lewat kaki sama berenang dia nyampe ke Korea Selatan. Korea Selatan tidak bisa memberikan jadi warga negara karena dia tidak mau berantem sama Korea Utara. Dan kemudian Korea Selatan memberikan solusi untuk dia jalan kaki ke negara lain yang bisa memberikan dia suaka. Singkat cerita, saya tidak tahu dia jalan kaki berapa lama. Dia cantik, masih muda ya. Dan sekarang dia kesaksian tentang Korea Utara betapa mengerikannya. Dan dia cerita-cerita bagaimana dia harus melewati semua dengan sangat mengerikan. Menurut saya gini, orang-orang di bangsa kita gak akan ngerti derita dia, gak akan mampu paham. Tapi tahu gak berapa juta manusia, mungkin ratusan juta, mereka hidup dengan sangat suffering. Karena di bumi buat mereka sama seperti di neraka. Sedang kita punya janji, buatlah di bumi seperti di surga. Dosa bukan ambil pisau bunuh orang. Dosa ketika Anda hidup tidak tepat seperti firman Tuhan.
Arti dosa bukan berzina. Arti dosa hidup tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Jadi ada dosa-dosa minder-minder yang terus kita rawat. Dan itu membuat hidupmu impoten, tidak menghasilkan apapun. 40 tahun bahkan PD ini tidak punya nama. Dan tidak ada orang yang gelisah, Bu, kita mau kemana arahnya? Apa yang harus kita lakukan? Doa keliling. Kalau Anda nggak tahu apa yang harus dilakukan, cari mentor. Cari orang yang mau membimbingmu, sehingga pada waktu kita di mentoring, kita bisa punya termometer kerohanian kita. Oke, kita belajar dari Saul. Ayat 20 berkata seperti ini. Tetapi, bayangin ya, di tengah sekian ratus orang, tiba-tiba hadirat Tuhan sangat kuat. Seorang nabi yang sangat dihormati di Israel hari itu berkata, kepada orang inilah akan dipercayakan tampuk pemerintahan. Kepada orang inilah akan dipercayakan kuasa. Dan orang ini siapa? Orang ini namanya Saul. Dan ayat 20 berkata seperti ini. Siapakah yang memiliki segala yang diingini oleh orang Israel? Jadi apa yang diingini oleh semua orang? Ganteng, cakep, bermartabat, kaya, punya budak banyak, hidup enak, ada pada seseorang yang bernama Saul. Itu ayat 19 dan 20. Tapi demikian perkataan Saul terhadap dirinya sendiri. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin? Bukankah aku terkecil? Bukankah aku paling hina? Ya. Mengapa Bapa, kenapa kamu Samuel berkata seperti itu kepadaku? Artinya waktu Samuel bicara tentang Saul, dia tidak percaya apa kata Tuhan, apa kata Nabi yang paling dihormati tentang dia. Dia melihat ke roh minder yang ada di dalam dirinya. Dia kecil. Orang ditulis dia ini tinggi, lebih tinggi dari orang lain. Bapak Ibu kalau kayak model Ovi gak bisa jadi pramugari, kecil, pendek. Jadi ada ukuran tubuh yang bisa disebut dengan superior. Dan Saul ini tinggi, Bapak Ibu. Tapi dia minder. Bisa paham sampai di sini? Mau paham? Atau mau cepat pulang? Mau paham? Malam hari ini kita mau robek roh minder. Supaya PD Kelampis punya nama, punya tujuan, punya arah, punya destinasi. Kemana destinasimu? Destinasi saya adalah sampai di kaki Tuhan, mencium kakinya siang dan malam. Tapi sementara sebelum saya bertatapan muka, sebelum saya mencapai satu titik menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya pegang mandat yang Tuhan berikan. Bawa umat mencium kakiku, dan aku akan membawamu dan pasukanmu punya langkah-langkah kemenangan. Saya gak bohong loh. Saya mungkin lahir sebagai orang brengsek, tapi banyak orang main sama saya, hidupnya terupgrade. Boleh tanya. Saya punya puluhan orang yang saya satu kali chat, mereka akan bergerak melakukan apapun tanpa saya perlu kasih uang. Kenapa? Firman. 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 Mengerjakan dirinya dengan setia di dalam saya dan saudara, kalau saudara mau. Kalau saudara mau. Biarlah PD Kelampis punya tujuan. Kita mau jalan kemana?
harus jelas. Di sini oma-oma doang, nggak bisa kayak Mahanaim. Siapa yang suruh kayak Mahanaim? Tahukah Paul Choyonggi lahir dari doa? 7 orang oma yang gak pernah berhenti doa siang dan malam untuk kebangkitan rohani di Korea Selatan. Artinya apa? Oma-oma yang udah gak bisa lari bisa berlutut di tempat ini dan berdoa. Sehingga Paul Choyonggi demi Paul Choyonggi lahir. Bapak Ibu gak nangis kah melihat gereja terbesar di Surabaya dalam keadaan seperti itu? Itu saudara seiman kita. Gak peduli alirannya apa. Selama dia mengaku Yesus Kristus Tuhan, dia saudara kita. Aib mereka, aib kita, orang Kristen. Kita satu batalion warga kerajaan surga. Terserah sisi mana, tapi kita sama-sama warga kerajaan surga. Ketika Saul gak bisa melihat dirinya, gak bisa lihat identitasnya, dia lebih percaya dengan minder. Tahu minder gak sih? Minder itu rendah diri, bukan rendah hati. Kalau rendah hati dicintai Tuhan. Kalau rendah diri dimuntahin Tuhan. Kenapa rendah diri itu menjijikan, bukan sesuatu yang baik? Kenapa? Karena rendah diri tiba-tiba mendorongmu bergerak menjadi jahat. Saya punya WL. WL saya itu sangat diurapi. Dan hari itu dia lebih diurapi dari Ovi. Tapi dia punya rasa tidak aman, sehingga dia sangat punya satu sifat. Sangat tidak suka melihat orang pegang mic, nyembah, membawa hadirat Tuhan lebih dari dia. Dia akan mulai mengejek, mengintimidasi, dan ngata-ngatain. Minder, rasa tidak aman. Terus dipelihara oleh umat Tuhan. Seakan-akan ini adalah toy, peliharaan, mainan, boneka yang kita peluk erat-erat. Dan kita tidak mau melepaskan diri dari roh minder yang jahat dan sudah memperkosa hidupmu puluhan tahun, membuatmu tidak berfungsi sebagai warga kerajaan surga. Gimana? Kenapa? Gimana puncak dari manifestasi keminderan Saul? Dia nggak sembuh. Di tengah ratusan ribu orang sedang tepuk tangan buat Saul. Wow, kita punya raja. Ada 2-3 orang Dursila duduk dan emang orang kayak gitu bisa buat apa? Perkataan itu membuat hatinya teriritasi. Kalau engkau sedang sangat diberkati oleh Tuhan, dipilih Tuhan, ada orang yang berkata buruk tentang engkau sementara satu negeri sedang bersorak-sorai karena perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Kamu peduli dengan orang itu? Gak peduli. Tapi dia sangat peduli. Kenapa? Karena dia minder. Dia butuh banget mendengar human approval. Perkenanan manusia di atas perkenanan Tuhan. Perkenanan manusia di atas perkenanan Tuhan dalam hidup saya. Nah, hari itu tidak terjadi apa-apa. Ya, waktu Tuhan mengurapi Saul, nggak terjadi apa-apa, betul nggak? Tetap Saul jadi raja, betul? Ya, tapi minder tetap tinggal, duduk baik-baik di sofa di hati Saul, betul? Oke. Beberapa tahun kemudian, tiba-tiba muncullah seseorang yang bernama Daud. Dan orang berteriak seperti ini, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Tiba-tiba roh minder yang ada di hati Saul lagi tinggal nyaman bangkit. Dan dia menggerakkan tubuh Saul untuk mengambil tombak dan ditancapkan ke Daud. Kenapa? Iri hati. Tidak aman.
Sejak hari itu Saul selalu mendengki kepada Daud. Apa yang menggerakkan peristiwa ini? Roh minder, rasa tidak aman yang tidak pernah dibereskan oleh Saul. Dia tetap duduk di kursi pemerintahan, tapi roh minder juga tetap duduk manis di hati. Dan tiba-tiba sampai satu titik, karena dia terus iri, dia menjadi gila. Dan satu hari Tuhan memberi perintah kepada Saul untuk menghabisi kaum Amalek. Bapak Ibu tahu gak sih spesialnya perintah Tuhan buat Saul untuk menghabisi kaum Amalek? Tuhan pernah sumpah sama Joshua. Joshua, dibisikkan Tuhan di telinganya, aku akan menghabisi kaum Amalek dari muka bumi. Dan itu ternyata didelegasikan untuk dikerjakan oleh Saul. Tapi karena Saul minder, dia tidak menghabisi Amalek. Dan apa yang terjadi beberapa kemudian? Siapa yang menghabisi Saul? Orang Amalek. Karena orang Amalek tidak dihabisi oleh Saul, maka bangkitlah Haman di kitab Esther. Karena tidak belum habis juga, karena momen penghabisan buat bangsa Amalek hanya pada waktu pemerintahan Saul. Dia udah keburu bangkit di zaman Esther, dan dia bangkit lagi tahun 1940 di zaman Hitler. Siapa Hitler? Hitler adalah keturunan bangsa Amalek. Dan dialah yang membantai Yahudi. Bukankah sama? Haman keturunan Amalek ingin membantai Yahudi. Hitler keturunan Amalek membantai 6 juta orang Yahudi. Berpola dari zaman ke zaman. Bapaknya punya istri simpenan. Kita lihat aja anaknya juga begitu. Pangeran Charles, seberapapun Pangeran William coba setia, tunggu aja Pangeran Harry. Itu udah ada di darah mereka. Artinya apa? Artinya ada yang harus dibereskan. Lewat apa? Firman. Firman akan mengubahkan segalanya. Firman melakukan penciptaan ulang dalam hidup. Kita perlu pegang janji Tuhan, firman kuat-kuat. Satu firman aja kita pegang kuat-kuat, hidup kita akan mengalami transformasi. Alkitab kita tulisannya perjanjian lama, perjanjian baru. Artinya seluruh kitab suci kita berisikan perjanjian Tuhan. Setiap kali kita ibadah seperti ini, ibadah mengandung janji. Ada janji yang dilepaskan sehingga hidup kita berubah, persekutuan ini berubah. Saya nggak nyuruh yang susah-susah, saya cuma rindu semua orang angkat tangan dan hadirat Tuhan turun sangat kuat. Dan PD Klampis mulai lahir punya sebuah nama dari Tuhan. Dan kemudian setiap kali doa kumpul di tempat ini, hadirat Tuhan sangat kuat. Orang mulai makin banyak berdatangan. Sehingga makin meradiasi sekeliling kita. Dari 1 kilometer dari titik PD ini selalu ada damai sejahtera. Orang jadi senang lewat sini karena ada damai sejahtera. Terlalu wow ya, sulit dipercaya. Saya juga sulit percaya kalau saya bisa memuridkan segitu banyak orang. Tapi saya memilih percaya. Saya pilih percaya. Singkat cerita, Saul gak pernah beresin mindernya. Dan dia gak pernah mencapai tujuan hidupnya sebagai raja yang kepadanya dipercayakan untuk mengeksekusi mandat-mandat mulia dari Tuhan. Dia mati dalam keadaan mendukakan hati Tuhan. Sampai Tuhan bilang gini sama Samuel, Samuel, lu bisa diem gak berhenti doa buat dia? Gue gak mau denger lagi, lu doa buat dia. Bayangin,
Dari orang yang Tuhan bilang kepadanya, tampuk pemerintahan kupercayakan. Apa yang diingini oleh seluruh orang di Israel ada padanya. Ganteng, bahagia, keren, kaya, sebutkan ada pada dia. Tapi dia tidak pernah membereskan minder. Saya berharap PD Kelampis berhenti minder. Kita nggak punya alasan untuk terus minder. Kenapa? Karena firman Tuhan sanggup mengubahkan. Pembunuh nomor 1 yang bernama Saulus menjadi orang yang menjungkil balikan dunia dengan Injil yang bernama Paulus. Ada orang yang bernama Ruth, keturunan Moab, di mana firman Tuhan dahulu kala di perjanjian lama berkata, orang keturunan Moab tidak boleh ibadah sampai keturunan 10. Tetapi Ruth punya keteguhan hati yang berkata, Naomi, Allahmu lah Allahku. Dia punya hanya keteguhan hati, dan itu membawa dia menikah dengan Boas. Dan kemudian dia menjadi neneknya Daud. Dia menjadi nenek dari seorang penyembah yang mengadakan ibadah raya pondok Daud, yang menyenangkan hati Tuhan. Dari orang asing yang tidak diizinkan datang ke ruang ibadah. 10 keturunan. Ngeri ya kutubnya. Jadi malam hari ini saya mau kita sembah Tuhan dengan cara yang berbeda. Biarlah kalian nyanyi di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku percaya bahwa aku sama istimewanya dengan Ovi, dengan Mahanaim, dengan Ibu Ruth. Kalau Bapak Ibu mau jadikan kesaksian saya contoh, nyanyilah, sembah Tuhan. Sampai malam hari ini kita sama-sama menikmati di bumi seperti di surga. Saya undang semua bangkit berdiri. Dan kita akan koyakan roh minder ini sama-sama. Saya minta sekali lagi yang sebelah kanan, angkat tangannya ke atas. Sebelah kiri, angkat tangannya ke atas, tinggi-tinggi. Saya nggak mau pakai musik dulu. Nanti setelah lagu yang kesekian, saya rasakan iman. Iman adalah kita berani percaya bahwa saudara spesial di mata Tuhan. Tuhan duduk di PD ini udah puluhan tahun. Saya mau hidup berubah. Saya mau menikmati firman yang berkuasa mengubahkan hidup saya. Pengen gak sih Bapak Ibu? Pengen gak kalau Bapak Ibu di rumah ya doa dan Tuhan, ini aku, Ruth Setiawan, menghadapmu pagi-pagi benar. Kunjungi aku hari ini Tuhan. Terus tiba-tiba saudara nyanyi dan tiba-tiba ada hadirat Tuhan. Tiba-tiba air matamu mulai keluar, tiba-tiba hatimu penuh damai. Tiba-tiba utangmu lunas. Anakmu yang narkoba bertobat. Anakmu yang bodoh gak naik kelas, tiba-tiba gak naik kelas terus, tiba-tiba diterima kerja. Suamimu yang suka mukul tiba-tiba berubah. Semua bisa berubah karena firman dan percaya. Banyak orang senang tetap tinggal miskin, bodoh, dan hina. Saya berharap sebagai orang benar kita punya satu kitab yang berisikan perjanjian, yang sanggup mengubahkan apapun keadaan kita. Karena itu tunjukkanlah dengan sembahmu. Katakanlah sing haleluya di hadapan Tuhan.
dari sebelah kiri, sebelah kanan, tanpa musik. Sampai saya rasa iman, saya rasa tekad, saya rasa kesatuan hati, baru musik boleh naik. Sing haleluya, naikkan di hadapan Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan sing haleluya to the Lord. Naikkan di hadapan Tuhan. Sing haleluya. Percaya bahwa engkau bisa membawa surga menyentuh bumi malam hari ini. Oke. Sekarang kita akan belajar buat simfoni buat Tuhan. Yang di sebelah kanan nyanyi sing haleluya, kemudian akan disaut oleh sisi lain. Lakukan dengan tenang. Yang saya butuhkan Bapak Ibu tutup mata dan berani percaya, bukan musik, bukan Mahanaim, bukan WL yang akan membawa tempat ini menikmati surga.
Tuhan invest implan iman di hati. Sing haleluya. Ajari mereka bersaudara. Mari sebelah sini. Sautan. Sing haleluya. Sebelah sini mari sama-sama lebih kuat percaya bahwa sing haleluya. Sing haleluya. Sebelah kanan. Sing haleluya. Sebelah kiri. Sing boleh sekali lagi dengan segenap iman katakan sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Boleh tenang dulu, ikuti saya ya. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing sebelah saya ya. 1, 2, 3. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing, Bapak Ibu boleh tenang sebentar. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya.
Mari naikkan dengan iman sembah Tuhan. Sing haleluya. Sing haleluya. Sekali lagi dengan tenang dan kuat. Sing haleluya. Sing haleluya. Kita akan tetap sembah Tuhan sampai sungguh tubuh kita memahami benar ketika surga mengunjungi kita malam hari ini. Orang yang membangun persekutuan ini sudah di surga. Dan persekutuan ini tetap ada. Saya menyaksikan bagaimana kasih setia Tuhan terus berlanjut dari titik demi titik yang pernah saya kunjungi di seluruh Indonesia. Saya berharap kita punya fokus pada waktu kita berkumpul di persekutuan ini. Jadilah orang-orang yang pada waktu datang punya keberanian percaya bahwa kita belajar membawa surga menyentuh bumi. Tuhan, Tuhan, sambungkan hatimu dengan damai sejahtera yang tersedia di ruangan ini. Sambungkan hatimu dengan nafas surgawi yang tercipta karena gelombang ini. Nikmati, nikmati, nikmati suasana surga. Jangan takut, jangan takut. Nikmati, nikmati, angkat tanganmu.
Biar firman itu tertanam di hati kami, bahwa identitas PD ini adalah membawa surga menyentuh bumi, sehingga radiasi kerajaan surga semakin luas karena dampak dari kehadiran persekutuan ini. Biar Engkau yang implan tanam di hati tiap-tiap kami Tuhan, pengejaran demi pengejaran, karena firman-Mu membuat kami agresif. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.